Selamat datang di Alur Donghua. Kali ini Mimin akan cerita novel The Crown, Emperor of Eternity. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Melanjutkan episode sebelumnya, di ruang pohon kuno, Cukuangseng memegang gulungan hitam. Di tangannya ekspresinya penuh kegembiraan. Seni bela diri bintang 8 yang murni, hukuman kematian yang membelah langit. Dia bergumam lalu membuka gulungan di tangannya. Monumen pencerahan bergetar dan seberkas cahaya memancar darinya, menutup gulungan hitam gelap itu. Beberapa menit kemudian, sejumlah besar informasi kultivasi mengalir keluar dari monumen pencerahan, seperti sepasang air mengalir ke dalam pikirannya. Ya Tuhan, Cukuangseng memegang kepalanya dengan tangannya. Ekspresinya penuh kesakitan. Informasi pelatihan dari tebasan hukuman yang membelah surga ini begitu besar, hingga membuat pikirannya terasa sakit. Setelah waktu yang lama, rasa sakit berangsur-angsur hilang, dan sebagian besar dari informasi kultivasi diserap dan disempurnakan olehnya. Cukuangseng menghela nafas lega, menyeka keringat di dahinya, perlahan menutup matanya. Saat matanya terpejam, kekuatan di ruangannya mulai melonjak seperti air laut, dan akhirnya berubah menjadi kekuatan yang mengamuk, mengalir ke seluruh tubuhnya di sepanjang meridiannya. Hukuman kematian yang membelah surga. Cukuangseng berteriak dan mendorong telapak tangannya ke depan. Kekuatan luar angkasa yang agung melaju ke depan, dan akhirnya terkondensasi menjadi pedang hitam gelap ilusi yang ditebas ke depan. Tapi ketika pedang hitam gelap itu dipotong menjadi dua, pedang ilusinya langsung hancur. Gagal, gumam Cukuangseng, lalu menekan gejolak di hatinya dan memulai berlatih lagi. Dia percaya bahwa dengan bantuan Mister Tablet Pencerahan, dia akan mampu benar-benar mengendalikan seni bela diri yang tidak dapat dipraktekkan oleh siapapun. Oleh karena itu, pada periode waktu berikutnya, dia menenangkan diri dan mempraktekkan hukuman pembelah langit berulang kali. Dan waktu berlalu, 2 bulan berlalu dalam sekejap mata. Mengapa Master Sekte belum keluar? Hyolofeng melihat ke pintu yang tertutup dan merasa khawatir. Tunggu sebentar lagi, Julier di sampingnya melirik ke pintu yang tertutup saat berkata. Dia juga sedikit khawatir, tapi dia juga mengerti bahwa di saat seperti ini, dia tidak bisa masuk dan mengganggu adiknya. Hahaha, Nona Liu, ternyata kamu ada di sini. Terdengar tawa kecil, membuat wajah cantik Julier terlihat sedikit tidak wajar. Hyolofeng berbalik dan melihat seorang pria berpakaian putih datang ke arah sini. Pria berusia sekitar 27 atau 28 tahun dengan pars yang tampan dan senyuman tipis di bibirnya, yang membuatnya terlihat cukup menawan. Bai Bing, kenapa kamu tidak pergi? Hyolofeng mengerutkan kening. Orang ini adalah seorang penjaga tunggal yang terkenal di wilayah utara. Kultivasinya sangat kuat sehingga banyak pasukan top pun takut padanya. Namun, bagi orang seperti orang-orang Huamen sangat tidak disukai. Tidak ada alasan lain. Sebulan yang lalu, orang ini datang mengunjungi Master Sekte mereka. Tetapi karena Cukuangseng sedang mengasingkan diri, dia tidak dapat menemuinya. Tapi ketika Bai Bing hendak pergi, dia melihat Julier dan dia segera menjadi kagum dan mulai mengejarnya. Namun, Julier bersikap sangat dingin dalam hal ini dan dengan tegas menolaknya. Namun, yang tidak disangka semua orang adalah penolakan Julier tidak membuat Bai Bing putus asa.
melainkan membuatnya semakin bersemangat untuk tinggal di kota es dan salju, baik di dalam maupun di luar. Justru karena itu, banyak orang Warmen tidak memiliki kesan baik terhadapnya. Halo kakak Hio. Bai Bing datang tanpa malu-malu dan menyapa Hio Loveng yang berwajah jelek. Mendengar ini, Hio Loveng tampak tidak berdaya karena Bai Bing tidak memiliki niat buruk. Meskipun mereka tidak menyukainya, mereka tidak akan memaksanya pergi. Terlebih lagi, dengan kekuatannya, kecuali Master Sekte, mungkin tidak ada orang pun di Sekte Kuanmen yang bisa mengalahkannya. Aku akan pergi sekarang. Hio Loveng menggelengkan kepalanya lalu berbalik untuk pergi. Tidak mudah baginya untuk terlibat dalam hal semacam ini. Hio Loceng, kamu? Kata Julier dengan ekspresi cemas. Jika dia ditinggal sendirian di sini, dia harus menghadapi pria menyebalkan ini sendirian. Namun, sebagai respon terhadap retensinya, Hio Loveng berlari lebih cepat dengan cepat menghilang. Melihat ini, Julier segera menghentakkan kakinya ke tanah. Lalu dia menoleh untuk melihat Bai Bing dan berkata tanpa ekspresi, "Kenapa kamu masih mengikutiku?" Menanggapi perintah pengusiran Julier, Bai Bing menyeringai dan tak berniat untuk pergi. Melihat ini, Julier segera menghentakkan kakinya dengan marah, berbalik lalu pergi. "Kamu tetap di sini." Mendengar ini, Bai Bing menggaruk kepalanya, lalu disusul dengan wajah malu-malu. "Hei Nona, Nona Chu, jangan lari, saya tidak bermaksud jahat." Tiba-tiba terdengar tangisan mendesak. "Jangan ikuti aku tidak sopan." Pada periode berikutnya, kota es dan salju mulai menjadi sangat hidup. Alasannya adalah karena Bai Bing dan Julier. Setelah terbiasa dengan bajingan Bai Bing, semua orang di Huanmen tiba-tiba menyadari bahwa orang ini cukup baik hati. Oleh karena itu, mereka masih sangat senang melihat usaha Bai Bing membuahkan hasil. Saya ingin tahu bagaimana reaksi Master Sekte ketika dia keluar dari pengasingan. Dan melihat pemandangan ini, seorang pemuda Huanmen berkata sambil tersenyum, "Saya kira jika kita tidak setuju, kita akan mulai bertengkar." Hahaha, kata orang lain di akhir kalimat. Dia tidak bisa menahan tawa. Adegan ini pasti cukup menarik. Aku juga menantikannya, pemuda lainnya bertanya sebelum tertawa. Saat mereka berdiskusi, suasana di seluruh kota es dan salju tiba-tiba berubah. Dan niat membunuh yang dingin dengan cepat menyelimuti mereka, membuat ekspresi semua orang menegang. Apa yang terjadi? Keduanya mendongak dan melihat sosok gelap bergegas dari kejauhan dan muncul di luar kota es dan salju. "Chu Guangsheng, keluar!" Teriakan dingin itu bergema seperti guntur, bergemuruh di langit di atas kota es salju. Mereka dari Moling, Sekte Lingwu dan Yanggang. Ekspresi kedua pria itu berubah dan mereka berteriak dengan segera. Pada saat ini, sosok-sosok melayang ke langit dan melayang di atas kota es dan salju. "Hentikan siapapun yang datang!" Julier melihat sosok gelap di depannya dan suara dingin terdengar. Ternyata itu kakak perempuan Chu Guangsheng. Biar adik laki-laki bajinganmu keluar dan mati." Dia memandang Julier dan mencibir. Dilihat dari penampilannya, itu adalah Moling dari tetua Moling. "Orang tua, tolong jaga kebersihan mulutmu." Setelah mendengar hinaan Moling kepada adiknya, Julier segera berteriak, "Oh, di sini cukup ramai." Sebuah suara terkejut datang dan Bai Bing terbang mendekat. Dia memandang Molly menyilangkan tangan dan tersenyum. "Bai Bing, kenapa kamu ada di sini?"
Melihat pria berbaju putih ini, ekspresi Molly berubah dan wajahnya langsung menjadi muram. Mendengar teriakan kaget Molly, Baibing tersenyum ringan saat berkata, "Di mana aku berada, sepertinya tidak ada hubungannya dengan penatuamu, kan?" Wajah Molly muram. Dia melihat sekeliling kota dan berkata dengan dingin, "Apa yang terjadi hari ini adalah dendam antara tiga kekuatan utama kita dengan Kuan Men. Saya harap Anda tidak ikut campur." Mendengar ini, mata Baibing sepertinya menatap ke arah Culier secara tidak sengaja. Dan dia kemudian tersenyum. "Bagaimana jika saya harus campur tangan? Anda bertanggung jawab atas konsekuensinya." Jika Molly menghadapi Baibing sendirian, mereka mungkin akan waspada. Tapi sekarang setelah tiga kekuatan besar bergabung, apa yang harus ditakuti? Memikirkan hal ini, dia menoleh dan melihat ke arah sekte Lingwu dan Yang Gang. Meskipun dia tidak berbicara, makna di matanya sudah jelas. Setelah melihat ini, tetua agung dari sekte Lingwu dan Yang Mo, pemimpin Gen Yang, mereka memandang dan kemudian berjalan keluar. Dalam sekejap, tekanan mengerikan melanda seperti badai menyelimuti seluruh dunia. Ranah judi tingkat 6. Ekspresi Baibing sedikit memadat. Dengan barisan yang begitu kuat, bahkan mereka yang berada di puncak alam 9 kuali tingkat 6 pun sangat ketakutan. "Sekarang, apakah kamu masih bertekad untuk campur tangan?" Molly memandang Baibing dengan dingin. Mendengar ini, Baibing mengangkat bahu, lalu perlahan mengambil langkah ke bawah, tatapan yang memenuhi langit. "Maaf, saya suka membela wanita saya, meskipun pihak lain tidak setuju." Suara samar terdengar dan suasana di langit tiba-tiba menjadi aneh. Semua orang di Huamen saling memandang, dan pada saat yang sama mereka sangat terkejut dan diam-diam menghancurkan jempolnya. Meskipun pria ini agak nakal, dia tetaplah pria yang baik. Dibandingkan dengan mereka, wajah cantik Julier berubah saat ini. Tetapi mengingat situasi saat ini, dia tidak banyak bicara. "Wanitamu, kamu tidak setuju?" Molly tertegun sejenak, lalu menatap Baibing dengan wajah muram dan berkata dengan dingin, "Apakah kamu membohongiku? Kamu bersikeras berpikir begitu, itu juga tidak keberatan." Baibing merentangkan tangannya dan berkata terus terang, "Katakan sejujurnya." Molly mencibir dengan wajah dingin. "Apa kamu pikir kamu sendiri bisa menghentikan tiga kekuatan besar untuk bergabung?" "Di mana kita, Gunung Tiando?" Saat dia mengucapkan kata-kata ini, tawa kasar datang dari jauh. "Gunung Tiando?" Molly tampak terkejut, dan kemudian tatapan muram di matanya menjadi lebih intens. Dia tidak menyangka situasi hari ini akan menjadi begitu sulit. "Hahaha, aku belum terlambat, kan?" Tiando bergegas menuju Culier dari kejauhan dan tersenyum. "Kebaikan membantu saya hari ini akan terbayar di masa depan." Culier tidak berpura-pura lagi dan segera berkata dengan sungguh-sungguh, "Hahaha, Nona Chu sangat sopan." Tiando melambaikan tangannya. Setelah mendengar ini, Baby yang sudah terlihat tidak senang langsung mengerutkan bibirnya. Diam-diam berkata, "Bagaimana bisa seorang pria vulgar berpura-pura menjadi begitu heroik di sini?" Karena satu alasan, dia sedikit tidak senang dengan caranya memandang Tiando. "Aku benar meremehkan Kuanmenmu." Ekspresi muram Molin seperti air. Dia menatap ke depan dan berkata dengan tinggi, "Tapi rakyat jelata ini masih tidak bisa menghentikan kehancuran Kuanmen." Tiga kekuatan besar akhirnya menunggu kesempatan sempurna ketika kota Beling tidak dapat membantu Kuanmen. Jadi bagaimana mereka bisa melepaskannya begitu saja? Pada saat ini, gelombang aura dasar tiba-tiba datang dari es
dan salju. Setelah patung Buddha terbentuk, gelombang suara emas yang kuat menyapu dan langsung menuju Molly. Lalu dia melambaikan lengan bajunya dan kekuatan yang kuat menyapu, menghalangi gelombang suara emas yang mendekat. Itu adalah Master Sekte. Melihat perubahan aneh ini, semua orang di Huanmin segera gembira dan buru-buru menoleh untuk melihat ke suatu tempat di sudut kota. Di atas kota es dan salju, mereka melihat sosok berkemeja hijau muncul di udara. Dan dengan ruang megah melonjak di sekelilingnya, kekuatan itu menyebabkan udara berfluktuasi. Itu adalah anjing tua yang semakin sering menggonggong dan benar-benar berani datang ke Huanmin. Chu Guangsheng menatap Molly dengan dingin saat berkata dengan sinis. Mendengar kata-kata ini, Molly tampak sangat marah. Dia berteriak dengan dingin. Jangan pikir bahwa kamu bisa menjadi terkenal di kota awan darah. Kamu bisa sombong di depanku. Meskipun dia sangat terkejut ketika mendengar berita tentang kejadian di kota awan darah untuk pertama kalinya. Tapi jika dipikir-pikir dengan hati-hati, dia masih tidak percaya. Dengan kekuatan Chu Guangsheng, dia bisa memainkan peran kunci dalam menghancurkan kota awan darah. Jelas, dalam pemahamannya, berbagai pencapaian Chu Guangsheng disebabkan oleh kesukaan para tetua Tianyuan. Nanti kamu akan tahu kalau kamu itu bodoh, Pak Tua. Chu Guangsheng tersenyum. Kata-kata yang sombong, Molly berteriak dengan marah, dengan niat membunuh yang di wajahnya. Setelah mendengar ini, Chu Guangsheng mengabaikan dan mengalihkan perhatiannya ke kakak perempuannya. Serahkan orang tua ini padaku. Bagaimana kamu membagi sisa tetua agung sekte Lingwu dan Yanmo? Mendengar ini, Bai Bing menyeringai dan berkata, serahkan tetua agung sekte Lingwu untuk aku tangani. Apa yang tersisa, biarkan aku dan Tiando menghentikan iblis api itu. Julier menimpali. Mendengar ini, mulut Bai Bing bergerak sedikit. Wajahnya penuh ketidaksenangan. Tapi dia juga tahu bahwa saat ini dia tidak bisa memulai perkelahian di antara mereka sendiri. Kalau begitu sudah diputuskan. Aku ingin melihat apa yang disebut 3 kekuatan besar bisa dilakukan ketika bergabung. Chu Guangsheng tertawa keras. Lalu dia melangkah ke dalam kehampaan dengan telapak kakinya. Dan sosoknya tiba-tiba bergegas keluar langsung menuju ke Molly. Dia memegang tangannya dan pedang besi hitam berat itu melesat. Lalu dia mulai memukul Molly dengan keras dengan pedang itu. Kamu tidak tahu apa yang bisa kamu lakukan? Molly mencibir dan menepuk telapak tangannya. Dan tiba-tiba cahaya hitam pekat menyapu. Pedang berat itu jatuh dan menghantam cahaya hitam pekat itu dengan keras. Dalam sekejap, gelombang kejut yang sangat dahsyat mengamuk, menyebabkan gelombang udara yang deras. Pergelangan tangan Chu Guangsheng bergetar dan kaca matahari 8 putaran yang menyilaukan muncul dan didorong ke tubuh pedang dengan telapak tangannya. Badan pedang bergetar hebat dan cahaya pedang seperti kaca melesat ke segala arah, merobek cahaya hitam pekat itu. Chu Guangsheng bergegas keluar dengan pedang berat di tangannya, lalu menebas ke arah Molly tanpa ampun. Kekuatan anak ini meningkat begitu cepat. Mata Molly terkejut dan segera muncul niat membunuh yang kuat di matanya. Yang terbaik adalah membunuh musuh yang begitu menakutkan sepenuhnya sebelum ia bisa tumbuh dewasa. Begitu dia memikirkan hal ini, pakaiannya bergerak-gerak dan teriakan nyaring terdengar. Terima kasih telah mendengarkannya.